Jadi aku kan mau baptis, nah Jaden mau penyerahan nih ya. Aku menyerahkan Jaden Bowen ke dalam tangan Tuhan. Ia adalah anak berkat. Ia menjadi single mother untuk Jaden Bowen. Ia butuh tuntunan Tuhan, ia butuh kasih Tuhan. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detikku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Hari ini kita mau acara baptisnya aku sama Jaden. Yeay. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang, Jaden bapaknya mana? Ada bapaknya Tuhan Yesus. Bapak dari segala bapak ya guys ya. Dan sembarangan. Hi. Kita lagi mau make up dulu nih, siap-siap. Jaden hari ini mau pakai dasi kupu-kupu. Oke, makasih Kak. Yuk, dadah. Oke guys. Yuk, sekarang kita selesai make upnya. Wah, tuh, wah, udah pakai dasi guys. Hari ini tuh guys tuh Jaden. Oh, di mana? Kamera biro, action. Halo. Hari ini mau ngapain nih Kak? Oke, hai pemirsa. Jadi hari ini aku sama Jaden. Jadi aku kan mau baptis, nah Jaden mau penyerahan nih ya. Biar kalau misalkan ditanya sama orang, Jaden bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya ada. Bapak yang di surga, bapak segala bapak ya guys. Iya. Pada nanya-nanya kan bapaknya mana? Bapaknya mana? Ada. Bapak dari segala bapak. Tuhan Yesus. Amin. Amin Jaden. Tuh. Tuh. Ya tuh. Hai. Kak outfitnya dong lucu banget ini. Iya, outfitnya lucu tuh. Pakai dasi. Mau lihat outfitnya? Ayo. Nih outfitnya. Tuh. Nih. Mantap, cogan. Pakai dasi juga ya. Iya, pakai dasi kupu-kupu. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Ya, oke pemirsa, diikutin terus ya kegiatan aku sama Jaden hari ini. Jaden mau penyerahan, aku dibaptis. Didoain ya. Mana nih? Halo. Halo. Hai. Masuk ya? Boleh. Hai. Iya. Ganteng ya. Oh, ganteng sekali. Halo. Halo sayang. Hai. Tuh, Si ganteng. Namanya siapa? Jaden. Hai Jeda. Halo. Silakan. Nah. Ini saya nanti akan menjelaskan beberapa hal dalam penyerahan. Nanti ada tulis-tulis. Nanti juga kan Ibu Denis kan akan dibaptis ya. Iya. Ini nanti from dibaptisan. Oke.
Kita akan memulai ya, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari ini anakmu yang kau kasihi, Ibu Denis akan menyerahkan anaknya dan didoakan kepada Tuhan. Dan sebelum dia menyerahkan anaknya, dia harus mengerti bagaimana menjadi orang Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi pada saat ini kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Amin. Boleh dilihat di situ. Saya Pendeta Eliza Magule, saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk memberikan pengajaran tentang penyerahan anak pada pagi hari ini. Sesuai dengan tata gereja GBI, bahwa GBI tidak membaptis anak-anak. Ya, sesuai dengan tata gereja, karena memang dalam kehidupan anak-anak itu adalah dia belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia harus mengerti dulu dan harus dia lebih tahu. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam hal ini. Harus seorang ibu, ada seorang bapak mengerti pengenalan seorang anak. Mungkin nanti boleh ditulis di sini ya. Anaklah bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Anak itu adalah sebenarnya bukan milik kita, tetapi adalah Tuhan yang punya. Tuhan sendiri yang menitipkan anak-anak ini buat kita. Yang kedua, anak dititipkan Tuhan untuk kita arahkan dengan baik. Anak itu kan kita dititip oleh Tuhan supaya kita arahkan bagaimana dia menjadi anak yang berguna buat bangsa dan negara, bagaimana dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana dia juga jangan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah tugas seorang orang tua. Yang kedua, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ya, kenapa? Karena itu adalah pemberian Tuhan kepada orang tua. Yang keempat, anak memiliki masa perubahan. Jadi nanti Ibu Denis akan melihat bagaimana perubahan nanti dalam diri anak. Yang pertama, 0 sampai 5 tahun. Anak nanti 0 sampai 5 tahun dia bergantung sepenuhnya sama orang tuanya. Contohnya ya, dia kedinginan pasti dia nangis ya. Dia haus, dia akan nangis. Dia kepanasan, dia akan nangis. Berarti dia bergantung segala-galanya sama orang tuanya. Nah, untuk itu kalau dia bergantung sepenuhnya ya sebagai ibu, kita harus memberikan yang terbaik buat anak. Karena sekarang kan banyak kita melihat bahwa seorang bapak dan ibu itu tidak memberikan yang terbaik buat anaknya. Padahal dia bergantung segala-galanya. Untuk maaf, untuk pup aja, ya, untuk kencing aja harus diurus orang lain. Itu dari 0 sampai 5 tahun. Makanya saya kaget kalau ada orang tua dia tidak mau ngurus anaknya dari 0 sampai 5 tahun. Ya, dia kasih kepada orang lain. Boleh-boleh saja bagi saya, tetapi lebih bagus biar capek apapun ya kita harus urus anak kita. Kenapa? Karena dia bergantung sama kita. 6 sampai 12 tahun adalah masa pengalihan. Jadi nanti dia akan mengalami namanya pengalihan. Jadi namanya siapa, Mak Dek? Jaden. Jaden ya. Nanti dia akan mengalami pengalihan. 6 itu udah gak berantem, udah gak usah mah, gak usah ambil lagi sepatu, gak usah mah saya madu sendiri, gak usah mah saya akan pergi sekolah sendiri. Tidak kan? Kenapa? Karena dia udah mulai masa pengalihan. Ya, sudah mulai masa pengalihan. Yang selanjutnya 13 sampai 17 tahun masa remaja. Nah, masa remaja di mana orang tua tidak perlu lagi ya, anak merasa ingin mengerjakannya sesuatu. 13 tahun sampai 17 tahun udahlah, gak usah lagi ikut mama, gak usah ikut campur lagi. Kalau saya ngeles ya aja, kalau saya mau ke sekolah itu saya pergi sendiri misalnya. Jadi itu namanya masa pengalihan, dan akan nanti ini akan menghadapi hal ini ya. Makanya saya katakan dari awal lebih enak puaskan sekarang dari 0 sampai 5 tahun, walaupun capek tengah malam dia ngurusi anak, tengah malam udah harus begini ya, kerjakan aja. Kenapa? Nanti akan mengalami di masa pengalihan ini 18 sampai 21 tahun masa persiapan. Orang tua sudah mulai melihat hasil, oh puji Tuhan anak saya sudah itu persiapan, oh puji Tuhan anak saya sudah bisa saya apalagi tidak sudah melihat hasil, anak saya sudah sarjana ya. Karena ada sekarang umur 20 tahun aja
tidak jadi sarjana anak ya. Oke, 22 tahun menikah dan masa kedewasaan itu masa kedewasaan. Ada beberapa hal mengapa anak tidak terdidik. Yang pertama, ketidaksiapan menjadi orang tua. Saya sangat percaya tulis di situ ketidaksiapan. Ya, ketidaksiapan. Saya percaya Ibu Deni sudah siap menjadi orang tua ya. Ya kan? Amin. Nah, makanya banyak anak orang yang terdidik. Kenapa ada orang tua tidak siap menjadi seorang ibu, seorang ayah? Anaknya tidak bisa tidak terdidik, nggak siap. Aduh, kenapa begini? Kalau kita melihat di luar sana, kadang-kadang masih ada bayi, masih ada darahnya dititip di depan panti asuhan, ya, atau di depan rumah RT. Kita kan pernah melihat itu kalau kita lihat di medsos. Ya, kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang tuanya tidak siap menjadi ibu dan tidak siap menjadi ayah. Saya sangat percaya kalau Ibu Denis menyerahkan anaknya kepada Tuhan, berarti ada kesiapan dalam hal ini. Yang kedua, ketidakmampuan mengontrol emosi dalam pendidikan anak. Tulis di situ ketidakmampuan. Saya percaya mampu mengontrol emosi ya. Banyak kan orang tua tidak mampu mengontrol emosi, caci maki anak, merendahkan anak, bahkan sering dia ngomong kepada anak seluruh nama-nama binatang yang berada di kebun Ragu, yang ada di Ragunan ada dalam mulut orang tua. Itu nggak pantas. Sebagai ayah, sebagai ibu harus bisa mengontrol emosinya, ya, harus bisa. Ya, jadinya mama bisa mengontrol emosi ya. Bisa lucu gini. Ya. Jadi harus ya untuk mengontrol emosi. Ya. Kadang-kadang, tahu mama sudah capek. Tunggu dulu dong. Ya. Oh, sebagai ibu yang harus mampu. Iya, ini anak titipan bagi saya. Saya harus mampu bisa mengontrol emosi saya dalam hal ini. Yang ketiga, konsep yang keliru bahwa anak ini anak saya dan bebas saya melakukan apa saja yang saya mau terhadap dia. Oh, enggak boleh. Ada yang konsep yang keliru. Oh, ini kan anak saya, tulis itu keliru ya. Ini yang mau saya lakukan. Terserah saya, mau saya nggak ngasih makan, mau saya tidak mandiin, mau saya tidak kasih baju, terserah saya. Itu salah kaprah. Nah, itulah kenapa anak tidak terdidik karena orang tua memiliki konsep yang sangat keliru, yang tidak bisa dipahami. Terserah gua kalau begitu. Makanya jangan heran kalau kita ada lihat luar sana banyak anak-anak yang nakal, bikin masalah di tengah-tengah masyarakat, bahkan di depan umum bikin masalah. Kenapa? Karena orang tua memiliki konsep yang keliru terhadap anak. Nah, ini harus dipahami betul. Ya, saya rasa nanti akan masuk di YouTube atau di mana nanti. YouTube. Nah, jadi harus jangan sampai orang tua terus saya lakukan. Itu salah. Itu kan anak dititipkan Tuhan kepada dia. Saya ngomong aja itu karena kemauan kedua orang tua. Ya. Itu dititipkan. Jadi jangan seenak kata orang seenak dengkul aja jangan. Ya. Kalau orang tua tidak bisa melihat perbedaan anak, makanya anak bisa dianatirkan. Ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal itu dalam kehidupan ya sebagai orang tua. Ya. Kalau anak pertama dia sering ngasih uang kepada mamanya, oh anak hebat. Nah itu gak bagus. Anak nomor 2 ada yang nggak ada kerja, oh dijelekan depan. Anak ketiga kasih uang, oh anak nomor 2. Nah itu nggak boleh terjadi dalam kebersamaan. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, ketidaksepakatan pendidikan antara suami istri. Harus sepakat. Tulis di situ ketidaksepakatan. Harus sepakat. Ya. Dalam hal ini, kenapa bisa anak tidak terdidik? Ada ketidaksepakatan kalau mendidik. Jadi harus ada sepakat. Jadi ini kita arahkan anak kita, harus dia jadi begini. Harus anak seperti begini. Jadi ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, kenapa banyak anak itu yang tidak terdidik? Banyak sekali saya ngeliat itu. Kenapa? Mamanya maunya kalau mendidik anak, oh biarin aja, harus dengan kekerasan. Nggak boleh lagi. Nanti KDRT lagi di rumah, ya kan benar? Ya sekarang kan verbal aja udah dianggap KDRT kan, ya kan? Iya. Nanti masuk kita di apa lagi kena undang-undang lagi. Nah itu tidak perlu terjadi. Yang keenam, karena orang tua tidak memberi teladan hidup yang baik. Kenapa anak tidak terdidik? Karena tidak memberi teladan hidup yang baik. Jadi kalau orang tua memberi teladan hidup yang baik, mulai dari perkataan
perkataan, mulai dari perbuatan, dari hari ke hari. Teladan itu yang baik itu kan orang tua nggak memberi contohnya. Saya rasa Jaden sudah diajari kalau apa sekarang ya, kalau makan doa, Ya. sebelum tidur juga pasti doa kan. Nah itu kan memberi teladan yang hidup. Tetapi ada orang tua yang tidak memberi teladan hidup yang baik dalam hal ini. Dia nggak mengerjakan itu. Udah makan aja makan, bangun pagi aja, tidur malam aja, nggak perlu ada doa. Makanya anaknya kemana pergi jadi anak yang bandel, anak yang tidak terdidik. Kenapa? Karena di rumah tidak ada teladan hidup yang baik. Jadi inilah laki ya. Ibu dalam hal harus memberikan teladan hidup yang baik dalam perkataan apapun. Dia lihat mamanya setiap hari Minggu datang ke gereja. Walaupun sibuk apapun, dia juga nanti sampai tua dia akan datang ke gereja. Kenapa? Karena mamanya memberi teladan hidup yang baik ketika dia bersama-sama sama mamanya. Ya, oke. Nah, bagaimana mendidik anak? Suami dan istri harus sepakat. Tulis di situ sepakat. Iya. Iya ya. Kalau mau didik anak itu ada kesepakatan. Contohnya, anaknya terlambat pulang sekolah karena dia main-main biasa begitu buat anak-anak ya. Dipanggil sama bapaknya. Kenapa ini anak ngurung? Nah, jangan dua-duanya menyerang anak itu. Harus salah satunya adalah merangkul. Nah, ini kesalahan besar dari orang tua. Dua-dua mereka musuhi anaknya. Nah, itu tidak boleh. Ya, harus ada kesepakatan. Jadi sepakat dalam yang kedua, suami dan istri harus memberi teladan hidup yang baik. Tadi saya sudah jelaskan ini. Beri kasih yang seimbang namun cara yang berbeda bagi tiap anak. Ya, kalau Tuhan memberkati, ya kita harus memberikan kasih yang seimbang sama anak. Artinya kasih yang seimbang ini. Kalau anak ini kita berikan sama dia, anak pertama kita berikan yang terbaik. Begitu juga kita berikan kepada anak yang kedua. Mungkin dengan cara kita sendiri. Ya, cara kita sendiri. Jangan karena, saya katakan tadi awal, jangan karena anak pertama baiknya aju gini. Kita puja-puja di depan umum. Anak saya begini. Tetapi itu salah. Anak kita nomor 2 karena dia nakal. Nggak ada dia marah sama kita. Saya malu lah. Sama tetangga anak saya nomor 2 itu ngeri dah. Ya. Nggak ada marah. Nah itu bukan mendidik anak yang baik. Makanya dikatakan suami istri harus memberi teladan, harus memberi kasih yang seimbang. Walaupun senakal itu anak, itu titipan Tuhan. Benar nggak Pak? Ya. Berapa bersaudara ini? Banyak kapan? Puji Tuhan ya. Keluarga besar kami. Oke, yang keempat, biasakan dengan hukuman dan penghargaan jika salah. Tulis di situ hukuman. Tidak apa-apa kita memberikan hukuman sama anak. Mungkin contohnya bukan hukuman, kita harus pukul dia segala macam. Bukan itu. Hukuman itu mungkin berupa kita nggak berdiri atau kita nggak ngasih wajahnya, tetapi kita kasih bekal. Nah itu kan hukuman juga kan? Karena dia terlambat. Nah, kalau anak kita juga melakukan yang terbaik, contohnya, ya anaknya nanti dia udah besar, dia taruh sendiri tasnya di tempat yang sudah diatur. Kamu anak yang pintar ya. Dia datang mamanya, pas turun dari mobil, dia ambil tas mamanya, walaupun dia sere-sere begitu kan. Kamu anak yang hebat. Itu juga kan, itu kan memberikan rasa percaya diri buat anak. Kalau dia contohnya, dia mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah. Tidak apa-apa seorang bapak dan seorang ibu memberikan dia anak. Ayo nak, kita pergi makan yo, kita jalan-jalan ke mall, walaupun hanya pas-pasan. Nggak salah, nggak apa-apa. Jadi ini, jangan orang tua saya nggak peduli sama saya, kepada anak akan merasa sekarang. Yang selanjutnya, sering-seringlah dalam memberi pujian. Coba di situ tulis memberi pujian. Nah, jadi dalam hal ini Ibu Deni sudah salah kalau kita memberikan pujian buat anak. Oke? Contohnya dia tidak nangis, kamu anak yang taat, anak yang baik. Berikan pujian bagi dia. Kenapa? Jadi secara tak langsung kita sudah menanamkan rasa percaya diri buat anak. Rasa percaya diri ini akan membawa dampak yang sangat positif nanti buat anak.
Sehingga nanti kemana dia pergi, walaupun dia menghadapi masalah, walaupun dia menghadapi tantangan, walaupun dia menghadapi fitnah, tetapi dia memberikan ada kepercayaan diri yang luar biasa di dalam dirinya. Sehingga dia berani menghadapi situasi apapun di sekitarnya nanti ke depan. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menanamkan kepercayaan diri sejak dini buat dia. Yang selanjutnya, sampaikan kritik dengan membangun, tidak merendahkan. Ya nanti kalau dia gender udah contohnya 8 tahun, atau dia tidak menyelesaikan tugas dengan baik, kan? Tidak apa-apa kita berikan kritik, tetapi jangan merendahkan. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa bisa terjadi begitu? Ada ngomong ke anaknya, kamu, maaf saja saya ngomong gini, anak bodoh, anak goblok. Kok mamanya apa? Nah ya benar. Ini kadang-kadang begitu kan. Masa anak sendiri bilang tuh berarti mamanya apa? Ya, juga kan. Nah, itu yang bahaya. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Makanya saya katakan tadi, ya, membangun, berikan kritik sama anak, ya bangun dia. Saya memperlakukan ini, saya akan supaya dia menjadi orang yang hebat ke depan. Yang ketujuh, jangan marah dengan anak dengan kebencian. Tulis itu kebencian. Jadi kalau kita marah sama anak, boleh kita marah sama anak, kebencian, tulis itu, dan dendam. Ada loh orang kalau dia marah sama anaknya sampai tidak ngomong 5 hari. Atau pernah kita dengar ya? Dia ngomong sama anaknya sampai 5 hari. Padahal mereka di rumah hanya berdua di situ. Nah itu bahaya. Bahaya. Jangan sampai terjadi itu. Nah, itu kok anak kita bisa kita omongin. Itu kan darah daging kita bisa kita ngomongin. Kenapa? Dengan kebencian. Dia udah merasa benci. Makanya dia akhirat kalau ada kita lihat di berita-berita. Apa yang dia lakukan sama anaknya, dia pukul anaknya seperti ular. Kenapa? Karena itu kan kebencian. Dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Dan dendam. Jangan kita dendam sama anak. Ada loh yang ngomong sama anaknya. Kalau mati papa, jangan lihat mayat papa. Oh Tuhan Yesus. Sakit orang tuanya dendam sama anaknya. Itu bukan. Itu karakter orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan karakter orang yang melakukan firman Tuhan seperti begitu. Masa dia dendam sama anaknya darah daging? Ya. Jadi saya sangat percaya nanti ke depan tidak akan terjadi. Tetapi namunlah, ya, karena ingin memperbaiki kehidupannya, terus itu memperbaiki. Jadi dalam hal ini kita marah sama anak bukan dengan kebencian dan dendam, tetapi kita memperbaiki kelakuannya. Kenapa tadi papa marah? Kenapa tadi marah mama sama kamu? Supaya kamu jangan melakukan seperti ini lagi ke depan. Ya, nah itu dia. Kedelapan, jika teguran amarah kedisiplinan masih dilanggar, maka janganlah takut untuk memukul. Tetapi memukulnya adalah pukul kasih sayang, ya. Sesuai dengan Amsal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ya. Jadi saya percaya dalam hal ini pukulan kita bukan dengan pukulan kekerasan, ya. 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 Oke. Nah, ciri anak yang tidak terdidik, tidak menghargai otoritas. Udah nggak menghormati orang tuanya. Ya, selanjutnya di bawah, ya. Tidak menghargai sama sekali, tidak menghargai otoritas. Apapun di situ, dia selalu memberontak, semaunya, kata orang kalau saya mau ini, saya pergi kemana. Enggak menghargai otoritas orang tua. Itu salah satu ciri anak yang tidak terdidik. Yang kedua, selalu menang sendiri atau sangat egois. Ya. Apa yang dia mau harus diikuti. Nah, itu bahaya, ya. Kalau nggak ikutin mau saya, kalau saya minta ini, contohnya saya minta handphone merek ini, kalau enggak dipenuhi, saya akan keluar dari rumah. Itu namanya anak yang tidak terdidik. Selalu harus ikuti semuanya. Itu salah satu ciri anak yang tidak terdidik. Yang ketiga, senang melanggar aturan-aturan yang berbeda dalam masyarakat. Senang melanggar aturan-aturan yang berbeda. Tulis itu melanggar. Ya, contohnya ada aturan-aturan diberikan oleh RT. Ya, mungkin tinggal di kafe, ya. Udah diatur pintu untuk masuk ke kafe ini ditutup jam 10. Sesudah itu siapapun tidak boleh. Oh, dia ngomong. Dia marah ya security. Oh, ini saya kan harus begini. Ini kan bapak saya yang gaji kalian di sini sebagai security. Nah, kan sudah ada aturan. Nah, itu kan anak yang tidak terdidik selama melanggar aturan-aturan itu. Tetapi kalau anak yang terdidik,
Ya. Oma salam, selamat datang ya, selamat cipika-cipik kiri, ya itu kan. Itu anak yang terdidik. Dia lewat depan orang, lagi banyak orang di situ, numpang lewat dia, kan enak kan tuh. Tapi coba kalau pertama, apa? Ngapa saya di sini? Apa yang terjadi? Bisa jadi pukul. Tetapi kalau anak yang terjadi, maaf, mau lewat dia permisi. Yang kelima, hidup tanpa aturan. Nah, kenapa banyak anak yang gagal di sekolah? Sekolah masuk jam 8, dia baru nyampe sekolah jam 5. Atau jam 10 kan. Nah, itu jam aturan. Disuruh kerjakan tugas sama gurunya enggak. Disuruh sama papanya, nak jam 10 sudah ada di rumah. Dia datang jam 12 malam. Karena masih nongkrong di gang. Ya. Nak bangun jam 5 ya, karena besok kamu jam 6 harus berasa sekolah. Enggak, dia baru bangun jam 3. Nah, itu kan enggak hidup tanpa aturan. Nah, jam makan ini ada diatur jam makan, tapi kita bekerjakan. Jam 12 kita semua makan sama keluarga. Jam 6 malam kita sudah sama-sama makan bersama dengan keluarga. Tapi dia tanpa aturan. Enggak, saya nggak mau makan sama-sama. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi saya sangat percaya, ya kalau sudah mengerti ini nanti, jadi sudah mengerti ciri-ciri anak yang tidak terdidik. Yang selanjutnya ya, tidak memiliki rasa percaya diri sehingga mudah terpengaruh. Jadi salah satu ciri anak yang tidak terdidik adalah rasa percaya diri. Dia tidak memiliki rasa percaya diri. Kenapa banyak anak-anak yang terlibat narkoba? Karena dia tidak rasa percaya diri. Ya, kenapa banyak itu? Jadi dia salah satunya dia tidak diarahkan dari rumah. Dia tidak dididik. Nah, kamu tidak boleh lakukan. Nah, sebenarnya seorang anak, makanya saya katakan dari awal, harus sejak ini diajari oleh orang tuanya. Nah, kalau diajari sejak ini sama orang tuanya, saya sangat percaya anak itu akan memiliki rasa percaya diri. Saya tutup ya. Nah, ini udah mau selesai ya Jaden ya. Ingatlah selalu bahwa anak adalah milik Tuhan untuk dididik sebagai persembahan kepadanya. Tuhan memberkati ya. Nanti akan didoakan Pak Gilbert. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami sudah menyelesaikan pembinaan, khususnya Bang Denis akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama itu bukan karena kebetulan, tapi kami tahu ini semuanya adalah rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini ada dua hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah Jaden didoakan untuk penyerahan. Jaden anak Tuhan Yesus. Ya kan? Dan yang kedua adalah baptisan kepada Denis. Nama lengkapnya siapa Denis? Denis Cariesta. Anak keberapa Om? 7. Anak ke-7. Oh, jadi sisa-sisa terakhir. Ya? Anak keberapa? Anak ke? Paling kecil 7. Anak ke-7. Cucu ke? Ini cucu. 11. Diberkati ya. Bisa main sepak bola. Puji Tuhan. Jadi ini bukunya nanti Denis iseng-iseng dibaca. Jadi kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hari ini hari yang penting buat Denis, Mam Papa dan juga Jaden. Terima kasih buat berkat Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih terang Tuhan boleh masuk di keluarga ini sehingga akhirnya Denis boleh mengambil keputusan bahwa melewati semuanya ia memilih untuk mati bersama Kristus, bangkit dalam kemuliaan bersama Kristus, dan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena orang tua terbatas dalam mendidik anak-anaknya, tetapi ketika ditaruh dalam tangan Tuhan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti tabung panah di tangan Tuhan. Demikianlah anak-anak di masa mudanya. Firman Tuhan ingatkan buat kami, buat kandungan adalah upah. Dan anak ini Jaden, anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Duduk, Om Meli. Iya Pak. Biarin dulu. Jadi gereja kita, Gereja Betel Indonesia tidak membaptiskan anak. Kenapa? Karena perintah Tuhan Yesus bilang bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi
seorang masing-masing kan boleh punya penafsiran, tetapi gereja kita satu sinode percaya bahwa seorang itu harus bertobat dulu, lalu memberi diri dan dibaptis. Nah, anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan dengan iman orang tuanya. Sesuai Injil Lukas pasal 2 ayat 22, mereka membawa Yesus untuk diserahkan kepada Bapa. Nah, Jaden juga hari ini akan diserahkan kepada Bapa. Tetapi mamanya Dennis dalam hal ini menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebelumnya Dennis sudah pernah dibaptis? Belum. Ya. Waktu kecil udah pernah dibaptis. Oke. Jadi hari ini adalah hari yang penting. Lalu kenapa Dennis akan dibaptis secara selam? Karena Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada perintah dan tidak pernah ada pelaksanaan baptisan percik. Jadi kita ikuti aja yang di Alkitab, pasti nggak mungkin salah. Alkitab tidak pernah bilang bertobat dan berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptis. Alkitab cuma berkata bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi pertobatan bukanlah, baptisan bukanlah pertobatan, tetapi baptisan hanya tanda. Karena pertobatan itu dalam hati, nggak ada orang yang tahu. Tapi baptisan adalah kita pengumuman. Artinya oke, nih sekarang saya dibaptis. Artinya saya siap, kamu menjadi saksi. Kalau saya salah silahkan nilai saya. Tapi inilah perjanjian saya dengan Tuhan. Nah, sejarahnya, kenapa kok tiba-tiba di Alkitab muncul orang namanya Yohanes Pembaptis lalu tiba-tiba mengajak baptisan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Yang anehnya, dialah yang pertama mengucapkan kata baptisan, tetapi orang gak ada yang nanya, what is that? Beda sama waktu Yesus ngomong sama Nikodemus, seorang harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, what is that? Gitu. Mana bisa orang udah dewasa masuk lagi ke kandungan ibunya, kan gak mungkin. Artinya dia gak ngerti. Tetapi kalau Yohanes Pembaptis waktu bilang bertobat, berilah dirimu dibaptis, orang semua ngerti, gak ada yang tanya. Why? Karena di zaman budaya Yahudi, udah ngantuk ini, atau lagi lapar ini. Lapar. Jadi intinya gini, bahwa waktu dia bilang bertobat berilah dirimu dibaptis, orang semua ngerti banget gitu, nggak ada yang nanya. Why? Karena budaya Yahudi, iman Yahudi ada namanya mikveh. Apa itu mikveh? Mikveh adalah kolam pembasuhan. Jadi orang Yahudi percaya ada tiga kepercayaan. Yang pertama, orang Yahudi setiap kali berbuat dosa dia masuk. Ini yang kelompok garis keras radikalnya Yahudi lah gitu. Jadi pokoknya dia ngomong salah, cari mikveh masuk. Apa itu mikveh? Mikveh adalah kolam di dalam rumah yang dibangun atau diisi airnya dari air hidup. Harus air hujan atau air sungai atau air laut. Pokoknya air yang sifatnya hidup atau air sumur. Tapi tidak boleh air yang dibeli atau ditaruh di situ, nggak boleh. Jadi airnya itu harus mengalir. Nah, itu namanya air hidup. Makanya Yesus bilang akulah air hidup. Nah, kolam mikveh ini di setiap rumah pada zaman itu ada, khususnya orang-orang kaya. Nah, kalau orang yang miskin banget, di setiap komunitas pasti ada mikvehnya gitu. Nah, mereka ada 3 aliran. Satu aliran radikal, setiap kali mereka berdosa mereka masuk ke mikveh. Yang kedua adalah mereka yang lebih oke. Mereka melakukannya setiap hari. Jadi setiap bangun pagi mereka masuk ke mikveh gitu. Mereka percaya sepanjang hari itu mereka dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, nah ini yang kayak orang Kristen zaman sekarang. Dia datang gereja cuma Natal sama Paskah. Jadi artinya dia masuk mikveh cuma hanya menjelang hari-hari raya. Jadi konsep mikveh itu, konsep masuk ke kolam itu biasa buat orang Yahudi. Tetapi ketika Paulus bilang, kamu masuk 1 kali untuk selama-lamanya, itu aneh. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah air hidup itu. Barang siapa kamu datang kepadaku tidak pernah haus lagi. Artinya tidak pernah perlu dibasuh lagi. Gitu. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kalau kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Setelah kita masuk sebagai warga kerajaan sorga, artinya sudah. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi identitas kita tidak pernah berubah karena kita sudah masuk di dalam Kristus, ya. Nah, di sini kalau diikuti unsur-unsur baptisan ini secara umum aja. Unsur-unsur baptisan dalam Alkitab ada 3, yaitu bertobat,
kan dikatakan di sini, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang pertama bertobat, yang kedua memberi diri, dan yang ketiga dibaptis. Nah, apa itu bertobat? Nah, di sini ada penjelasannya. Bertobat itu artinya nyesel. Aduh, saya ini aneh-aneh aja dulu ini gitu. Makanya Filipi 3 ayat 7 bilang, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Jadi menyesal atau bertobat ini juga termasuk turn around. Dulu saya nih seneng yang aneh-aneh, dulu saya seneng yang pokoknya apalah gitu. Tapi sekarang apa yang dulu kuanggap kebanggaan, buat apa ya? Gitu. Dan ujung-ujungnya kalau Tuhan menghendaki jadi, kalau Tuhan nggak menghendaki nggak jadi gitu. Saya mau apapun gitu. Ya udah, sekarang hidup saya ya untuk Tuhan aja gitu. Gimana hidup saya jadi berkat, gimana hidup saya nolong orang, gimana hidup saya membuat orang lain lebih berarti. Intinya jangan merugikan orang, jangan menyusahkan orang. Nah, setelah menyesal bertobat, pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Karena kita bilang kalau kita merendahkan diri, mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil gitu. Karena pengampunan dosa tidak bisa mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan kan repot, ya kan? Kita udah pikir, oh saya udah diampuni. Tiba-tiba sampai surga ditagih lagi kan repot, gitu. Nah, kita harus punya keyakinan. Keyakinan Yesus bilang, walaupun dosamu merah seperti karmisi diputihkan putih seperti salju. Kenapa kita yakin dosa kita diampuni? Karena Yesus sudah bayar harganya, gitu, ya kan? Dan ini nggak ada urusan logika, gitu. Jadi sama seperti kayak tas ini harganya 1 miliar misalnya. Dennis nggak bisa bilang, kayaknya gue hitung-hitungnya harganya cuma 400.000, ngapain lu jual 1 miliar? Mungkin yang sekarang lagi rame kasus Dior misalnya, ya kan? Loh, itu katanya cuma ratusan ribu, kenapa dijual sekian ratus juta gitu? Hukum itu nggak main logika. Misalnya Alkitab bilang, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Kita nggak bisa mempertanyakan, loh, kok mesti diampunin? Nggak bisa, itu hukum. Nah, hukumnya kalau kamu mengaku dosa, kamu diampuni. Kenapa bisa? Loh, Yesus sudah bayar harganya. Ya tapi kan masa keenakan dong orang-orang Kristen? Loh enggak. Makin kita diampuni, makin kita harusnya, oh iya ya, Tuhan udah baik sama saya, masa saya aneh-aneh sih? Kan gitu ya. Makanya di Amsal 28 ayat 13 bilang, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, unsur bertobat juga berarti Dennis percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, sekarang hidup Dennis ada yang ngatur. Jadi, gak usah mikir, gue sendiri. Enggak, Dennis gak pernah sendiri. Bangun pagi bilang, Tuhan serta saya. Tuhan, apa saja yang Tuhan mau hari ini, buka jalannya. Apa saja yang Tuhan gak mau, tutup jalannya. Dennis bisa punya rancangan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi, ketika gagal juga gak stres gitu. Ketika gagal maksudnya bilang, kenapa gagal gitu. Ya udah, Tuhan gak menghendaki. Dan kalau Tuhan gak menghendaki, berarti ada sesuatu yang lebih baik for you gitu. Ya. Nah, selanjutnya menerima pengampunan dengan iman. 1 Yohanes 1 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang punya hak untuk mengampuni dosa, dia bilang sudah diampuni. Sama seperti Dennis punya hutang sama orang. Taruhlah punya hutang 500.000 gitu. Terus Dennis telepon gitu, hutang gua gimana gitu. Dennis, gak usah dipikirin deh. Udah gue ampunin, lu udah banyak nolong gue juga gitu. Enggak, gue gak pikirin, pokoknya udah beres gitu. Kan gak perlu Dennis Dennis bilang gini, are you sure gitu? Yes I am. Udah, gak usah besok datang lagi ke rumahnya, lu bener ya udah gue diampunin ya, lu bener ya gue diberes. Orang lama-lama udah, lu nyebelin banget Dennis. Ya udah, kalau mau bayar sih, jadi bikin persoalan gitu. Nah, Tuhan sudah bilang sudah diampuni. Nah, Tuhan ini tidak mungkin didustakan, dia Tuhan bukan manusia. Jadi nggak mungkin di firman-Nya yang Alkitab suci yang Dennis pegang, lalu tiba-tiba sampai di sorga nanti, tiba-tiba Tuhan bilang, lu ke neraka. Lu kenapa? Dosa lu banyak. Kan gue udah minta ampun. Enggak, gue cuma bercanda aja. Kan nggak mungkin. Gitu. He is the faithful one. Dia adalah Tuhan yang setia. Jadi, when we hold the Bible, waktu kita pegang firman Tuhan, ya udah itu aja. Gitu. Makanya, Dennis imanin, Dennis sudah menerima pengampunan dalam iman. Ya, jadi keluar air, ciptaan yang baru. Lalu yang kelima, berkomitmen untuk hidup baru dan menjadi pelaku firman. Makanya Filipi 3 ayat 13 bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Pokoknya Dennis gak usah ingat lagi yang lama gitu.
Yang Dennis ingat yang baru aja, pokoknya kedepannya saya mau begini, saya mau begini. Oh ya, saya punya Jayden, ya Tuhan jaga saya dengan Jayden. Oke, saya belum punya papanya Jayden, nggak apa-apa gitu. Pokoknya ada Tuhan. Nah Tuhan pimpin hidup Dennis. Masalah nanti mau ditemukan sama pasangan baru, masalah nanti harus sendiri gitu. Pokoknya ada Tuhan yang ngatur. There is God that owns your life. Gitu. Kenapa? Karena manusia lama Dennis sudah mati, jadi nggak usah dipikirin, dosanya banyak gitu. Karena salah satu yang setan mainkan yaitu guilty feeling, jadi perasaan bersalah gitu. Tetapi setiap kali ada perasaan bersalah, selalu ingat salib Yesus. Makanya kenapa orang Kristen pakai kalung salib. Lalu salibnya kok nggak ada Yesusnya gitu? Kok ada yang pakai Yesus, ada yang nggak pakai Yesus? Masalah setiap orang beda-beda. Kenapa kita percaya salib yang tidak ada Yesusnya? Simpel aja, dia udah bangkit. Nah, kenapa kita pakai kalung salib? Kenapa di rumah kita ada salib misalnya? Jangan-jangan ada apaan itu salib ini pegangan yang orang Kristen? Bukan. Itu mengingat kita supaya dia udah buat segalanya buat kita. Jadi bukan salib itu yang berkuasa. Jadi kalau film horor gitu kan, tiba-tiba ada orang drink your blood gitu kan, terus pasturnya pegang salib gitu. Nggak benar juga, cuma drama aja gitu. Karena kenyataannya adalah bahwa salib itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah salib yang Yesus mati. Salib itu hanya remembrance, hanya peringatan buat kita. Kita yang harus ingat gitu. Oh ya, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Oh ya, Yesus sudah bangkit. Kenapa salibnya kosong? Kan dia udah bangkit. Gitu. Berarti saya udah menang. Gitu. Dan dia sekarang bangkit. Dia di mana? Dulu di sebelah kanan Allah. Menjadi apa? Menjadi pembela buat kita. Our advocate. Kalau kita punya masalah, yang kita cari pengacara yang hebat. Pengacara yang hebat will fight for you. Gitu. Walaupun dia dibayar. Tapi kalau Yesus, dia bayar harganya dengan darah tertumpah. Ya? Oke? Terus akhirnya memberi diri artinya nggak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Itu betul-betul tulus Dennis yang mau dibaptis. Dan selanjutnya dibaptis dalam bahasa Yunani katanya baptiso, berarti dicelup atau diselamkan. Kalau dalam bahasa Belanda dibilang dopen. Dopen itu artinya sama. Kalau kue atau regal kita masukin teh, ya kita bilangnya dopen gitu. Jadi dopen itu pokoknya celup dan masuk. Matius 3 ayat 16 bilang sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Kisah 8 ayat 38 sampai 39, lalu orang Ethiopia menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Dan Filipus membaptis dia dan setelah mereka keluar dari air. Jadi baik Yesus maupun rasul-rasul membaptis orang di dalam air. Makanya hari ini Dennis juga akan dibaptis di dalam air. Matius 28 ayat 19 bilang, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Caranya adalah selam, pelaksanaannya dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah sekarang siapa yang harus dibaptis? Satu, orang yang telah percaya kepada Kristus. Kenapa kita tidak baptis anak-anak? Karena anak-anak belum masuk pada kepercayaan kepada Kristus. Nah, kapan seorang harus dibaptis? Segera. Apa artinya segera? Kisah 2 ayat 41 bilang orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri pada hari itu. Kisah 2 ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, pembahasan selanjutnya pentingnya baptisan. Mengapa saya harus dibaptis? Simple, satu, untuk mengikuti teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Yesus saja dibaptis, apalagi kita, kan begitu. Yang kedua, karena Kristus memerintahkannya. Ternyata bukan hanya kita belajar dari Kristus, tapi Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa saya harus dibaptis? Yang pertama, untuk karena kita belajar dari Kristus. Yang kedua, karena Kristus memerintahkannya. Dan yang ketiga, untuk menyatakan bahwa saya benar-benar percaya. Karena baptisan merupakan tanda bahwa memang kita telah benar-benar percaya kepada Yesus. Kalau bertobat itu adalah sikap hati dari Dennis, tetapi baptisan adalah proklamasi Dennis kepada dunia. Saya siap untuk mengikut Kristus. Makanya kisah 18 ayat 8 bilang, banyak dari orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Jadi
di hati, mereka percaya, lalu dibaptis dalam sikap. Ya, apa artinya baptisan? Jadi kalau orang tanya sama dia, lu dibaptis apaan sih? Nah, yang pertama menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3-4 bilang bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Kolose 2 ayat 12 bilang karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Waktu Dennis ditenggelamkan ke dalam air, Dennis tahu saya mati. Tapi sekarang aku hidup, kata Paulus. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi makanya dalam Yohanes dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Waktu kita mati, itu manusia daging kita mati. Sekarang yang bangkit adalah kehidupan baru dalam roh dan firman Tuhan. Sehingga apapun langkah Dennis, yang Dennis bikin cuma satu. Tuhan senang gak ini? Kalau Tuhan mau, buka jalannya. Kalau Tuhan gak mau, tutup jalannya. Ketika Dennis suka sesuatu, mau sesuatu juga sama. Tuhan, saya mau banget ini. Kalau Tuhan mau, buka jalannya. Lancarkan. Bukan berarti terus Dennis diam-diam Tuhan yang kerjain semua. Enggak juga. You have to do it. But God be with you. Gitu. Tapi ada juga yang Dennis udah upayakan gini-gini. Nggak bisa. Jangan dipaksa. Ya udah, bukan kehendak Tuhan. God have something better for you. Ya, gitu ya. Oke. Lalu apa itu baptisan? Baptisan menggambarkan identitas saya sebagai seorang Kristen. Baptisan memberikan kita identitas yang baru. Kita mati dalam dosa dan kita hidup bagi Allah. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 6 ayat 4 bilang, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Kalau dalam Roma dikatakan, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kamu. Berarti ada di dalam diri Dennis. Setiap kali Dennis takut, khawatir, bingung, stres, ingat ada roh Kristus. Kan saya udah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, berarti ada roh Kristus. Semangat. Ya. Jadi harus diingat, baptisan tidak menjadikan Dennis orang percaya. Baptisan menunjukkan bahwa Dennis sudah percaya. Baptisan tidak menyelamatkan Dennis, hanya iman dalam Kristus yang menyelamatkan. Baptisan adalah seperti cincin kawin. Ia adalah simbol yang terlihat dari komitmen yang Anda buat dalam hati. Karena kalau sekedar percaya, Dennis mikir, saya benar-benar percaya nggak ya? Tapi ketika Dennis sudah buktikan dalam baptisan, itu seperti cincin kawin. Cincin kawin tidak membuktikan, cincin kawin tidak membuat Dennis menikah. Dennis bisa beli cincin kawin terus pakai, belum tentu Dennis menikah. Tetapi tanda pernikahan adalah cincin kawin, itu simbol. Setiap kali Dennis dimana, oh ya gue udah nikah ya. Gitu. Nah itu yang harus diyakinkan. Baptisan, kapanpun iblis bikin kebingungan, karena Alkitab bilang the devil is a liar, never tell you any truth. Jadi saya akan bilang dosamu banyak, kau orang nggak bener, lihat tuh video, apalagi Dennis banyak videonya banyak tuh, lihat tuh kasusnya tuh si Dennis tuh begini tuh si Dennis. Tetapi lihat lagi, saya ada video baptisan saya udah dibaptis, yang lama sudah berlalu semenjak hari ini tanggal berapa? 23. Semenjak 23 Juli saya udah ciptaan yang baru. Yang lama ya itu kan Dennis almarhum. Ini adalah Dennis yang penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Di bagian kedua, Dennis bisa lihat tanggung jawab setelah dibaptis, yaitu memiliki waktu membaca firman, memiliki kehidupan doa. Jadi yang pertama memiliki waktu untuk membaca firman, yang kedua memiliki kehidupan doa, yang ketiga memiliki tekad untuk terus berubah dan diajar, yang keempat hidup dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Jadi Dennis harus beribadah, ya kan? Zaman sekarang bisa beribadah online, bisa beribadah onsite, tapi harus beribadah. Gak bisa kita bilang kan Tuhan di dalam hati saya, gak perlu saya beribadah, tapi tetap kehangatan perlu. Ya. Terima kasih. Makanya Alkitab bilang dalam Yohanes 13, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Selanjutnya, setelah bertanggung jawab dalam kehidupan setelah dibaptis, maka selanjutnya harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Caranya apa? Kata Alkitab, ditanam di pelataran rumah Tuhan. Harus bertumbuh di gereja lokal.
Dennis boleh memilih gereja ini, Dennis boleh memilih gereja dekat rumah, pokoknya anything asal bertumbuh berbuah di gereja lokal supaya ada pembinaannya ya. Yang pertama tertanam di gereja lokal, yang kedua bertanam di gereja lokal artinya berkomitmen pada gereja dan menghasilkan pertumbuhan rohani. Nah, apa pentingnya sih kita bertumbuh gitu? Mengapa kita perlu berakar bertumbuh di dalam persekutuan di gereja? Yang pertama karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. You are not alone. Tapi Dennis adalah bagian dari keluarga Allah karena Efesus 2 ayat 19 bilang, kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga-keluarga Allah. Yang kedua, kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Kalau kita sendiri, ya gampang matinya rohani kita. Tapi kalau kita sama-sama, oh dia aja udah maju, saya juga harus maju. Yang ketiga, kita memerlukan tanggung jawab untuk bertumbuh. Sehingga gesekan, ada orang Kristen yang nyebelin, ada orang Kristen yang nyakitin, ada hamba Tuhan yang ngecewain, it's normal. Karena Amsal 27 ayat 17 bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang boleh lukai Dennis, orang boleh sakiti Dennis, orang boleh kecewakan Dennis, tapi orang tidak boleh menaruh racun dan sampah di hati Dennis. Karena orang boleh buat apa saja, tapi hati tergantung Dennis. Dennis mau isi dengan firman, Dennis mau ngampunin, Dennis mau isi dengan kasih, itu is depend on you. Ya, jangan biarkan orang yang nyerang, nyakitin, lukai Dennis merusak hati Dennis juga. Karena hati itu yang berurusan sama Tuhan. Ya, akhirnya Kristus hadir ketika kita bersekutu bersama. Karena di mana 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir. Selanjutnya ada kuasa yang besar ketika umatnya berdoa bersama-sama. Yang keenam, persekutuan adalah kesaksian bagi dunia. Karena Yohanes 17 ayat 21 bilang, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan kemudian yang ketujuh, saya jadi mempunyai kewajiban terhadap orang Kristen yang lain. Bukan hanya orang mengerti saya, mendoakan saya, tapi saya juga berbuat sesuatu bagi orang lain. Lalu kemudian ada kewajiban sebagai anggota gereja, satu, memberikan kabar baik. Karena hidup Kristen harus menginjil itu euangelion. Euangelion artinya memberitakan kabar baik tentang gereja, kabar baik tentang Tuhan, kabar baik tentang kehidupan Dennis. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu yang kedua, kewajiban sebagai anggota gereja sekarang bukan hanya berdoa buat diri saya, tapi berdoa buat para pemimpin rohani, buat gembala sidang, buat pendeta, buat para pelayan Tuhan dan jiwa-jiwa yang lainnya. Lalu yang ketiga, melakukan apa yang baik yang dapat dilakukan. Jadi bisa tolong orang, sebaiknya tolong orang. Tapi juga bisa memberikan saran melalui saluran berkat. Bisa melalui surat, bisa menghubungi tim dan lain-lain. Dan yang kelima, yaitu mengembalikan perpuluhan di gereja di mana Dennis beribadah. Gak harus di sini, tapi di mana Dennis beribadah. Kenapa? Karena dari 100% berkat yang Anda terima, 10% yang menjadi kepunyaan Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ini mengajar kita untuk tidak greedy dan mengajar kepada kita to bless others. Ya, itu kira-kira. Dan akhirnya bersekutu bersama dalam melayani Tuhan. Gereja kita punya moto bahwa my church is my home. Gereja kita adalah keluarga kita. Janganlah berbicara yang buruk tentang gereja dan pekerjaan Tuhan. Nah, gitu ya. Sebagai penutup dan kesimpulan, baptisan merupakan salah satu dari sakramen gereja. Dan Dennis dibaptis berarti Dennis telah melakukan langkah besar dan penting dalam kehidupan kekristenan Dennis. Oleh karena itu melangkahlah terus dengan iman Dennis. Berjuanglah dalam perlombaan iman yang baik Dennis sebagai pemenang. Pada akhirnya Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya Gembala Sidang Gilbert Lumoindong, dan juga ada Pak Eli yang bersama-sama dengan kita mengucapkan selamat kepada Dennis yang dibaptis. Kita telah menjadi saudara di dalam Tuhan, kawan sewarga kerajaan Allah, menjadi keluarga dan anggota kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, ada pertanyaan dari Dennis atau Om, Tante, atau dari Jaden? Ada pertanyaan? Dia mau nanya apa? Baik, Dennis ada pertanyaan? Baik. Enggak. Dari pembinaan penyerahan anak tadi sampai baptisan? Enggak. Semua udah yakin? Yakin. Enggak ada keraguan? Enggak. Udah nanti. Nah, sekarang Jaden ada pertanyaan? Dia mau nanya. Ya. Oke. Om, Tante ada pertanyaan?
Semua jelas? Sorry. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, pertama-tama kita akan doakan Jayden. Amin, Jayden. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sesuai pujian kami pada siang hari ini, kami mengakui Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini bersama kami ada Jayden Bowen bersama dengan mamanya Dennis Karista. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kandungan adalah upah. Dan firman Tuhan katakan anak-anak adalah berkat Tuhan. Amin. Dan kami percaya orang tua terbatas dalam mendidik anak. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 22, Yesus diserahkan kepada Allah. Dennis mengerti bahwa sebagai mama, ia terbatas. Ia menjadi single mother untuk Jayden Bowen. Karena itu ia sadar ia terbatas. Ia butuh tuntunan Tuhan, ia butuh kasih Tuhan. Kalaupun ada kutuk atau apapun pada anak ini, kalaupun ada kuasa kegelapan apapun, ada dosa apapun dari keturunan-keturunan sebelumnya, kami tolak, kami putuskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikannya. Sehingga anak ini anak berkat, anak ini anak kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini di rumah Tuhan ini, kami akan menyerahkan Jayden Bowen ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan Jayden Bowen ke dalam tangan Tuhan. Ia adalah anak berkat, anak mujizat, anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan ada pada hidupnya. Untuk belenggu kuasa kegelapan apapun tidak bisa menembus hidupnya. Anak ini adalah anak mujizat. Anak ini adalah anak berkat. Ia akan selalu pintar, ia akan selalu diberkati, ia selalu akan melihat kemuliaan Tuhan. Pasukan penjagaan malaikat Tuhan akan selalu mengawali dia. Darah Yesus membungkus hidupnya, dan Tuhan dalam pimpinannya selalu menyertai langkah-langkahnya. Dimanapun ia berada, ia dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Ia akan selalu berjalan dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ia akan selalu peka dan dengar-dengar akan suara Tuhan. Dan dia akan menjadi anak berkat buat mamanya dan buat semua orang di sekitarnya. Ia menjadi anak penghiburan buat seluruh keluarga. Dan lewat hidupnya ia akan melihat kasih Tuhan yang sempurna. Jayden anak pintar, Jayden anak yang diberkati, Jayden melihat kemuliaan Tuhan. Dan Jayden selalu memiliki masa depan dan hari depan yang penuh kegemilangan dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat bekerja dalam kehidupannya, karena penjagaan malaikat Tuhan sempurna baginya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Jayden Bowen milik Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya. Selamat. Dan Dennis, selamat. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati, amin. Senyum. Selamat ya. Tepuk tangan. Oke, nah pemirsa tadi kan kita udah penyerahan Jayden ya. Nah sekarang giliran gue yang dibaptis, dibawa mau dicelupin di dalam kolam. Sekarang berarti mau proses dicelupin ya kan? Iya, proses dicelupin. Oke, ikutin terus ya pemirsa. Jadi Jayden udah selesai penyerahannya guys ya. Terharu ya. Sedih banget tuh sih semuanya kalau diisi data tuh ya, semuanya nama ayahnya. Terus gitu ayahnya ini gitu. Oh di sini. Pokoknya banyak nih ayah. Dengar sendiri kan tadi kan.
Haleluya. Isi dong. Boleh turun ya? Sama Om Julius. Barang aja enggak? Kamu ada? Siapa yang masuk? Masih ada boleh? Silakan. Masih bisa. Dia mau ikut berenang. Bukan Jaden. Wah, mau berenang ya? Dia udah dikirain dia mau berenang. Dia suka ini, suka berenang soalnya. No ikan no fish. Suka ya. Iya tuh. No fish fish. Foto dulu ya? Ayo foto tante katanya. Ayo. Ayo, Mapi. Video foto dulu ya? Apa nggak mau ikut? Ayo, Ma. Ayo ikut. Oma opa. Cika. Aku ambil tengah dulu. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Jaden. Jaden. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak, hari ini kami akan menjalani prosesi baptisan, biarlah semua mendapat anugerah dari sorga. Seperti pada saat pembaptisan Yesus, pintu sorga terbuka dan Roh Kudus turun. Biarlah hari ini terjadi hal yang sama. Amin. Tuhan mengasihi Denis, Tuhan tahu segala sesuatu dalam diri Denis. Dan Tuhan juga tahu hari depannya cemerlang karena ia memilih untuk menjalani hari depannya bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mulai prosesi baptisan kami. Haleluya. Amin. Amin. Denis, intinya nanti ketika kamu dibaptis, tangan kamu dua-dua di sini. Lalu kemudian ketika saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Denis jawab sejujurnya. Setelah itu saya akan tangan itu akan saya pegang untuk saya dorong. Waktu saya dorong, Denis boleh tegukin kakinya, santai aja, nggak usah panik, karena nanti saya akan angkat lagi. Ya, ini udah baptisan yang ke 1.200 saya baru 3 yang tenggelam. Jadi pokoknya berserah aja sama Tuhan, ya kalau tenggelam ya mau apa lagi. Pokoknya jangan just kidding. Jadi tenang aja gitu, karena pasti saya akan angkat lagi. Paling tergantung dosanya, kalau agak lama ya tenggelam dulu. Ya, oke, silakan. Dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hamba berdoa saya putuskan segala dosa apapun dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Dari nenek moyang apapun kami tolak di dalam kutuk Kristus, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan hari ini Denis akan menerima baptisan Islam yang menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya.
Jadi tangannya dua-dua di sini. Amin. Selamat, Tuhan Yesus berkati. Thank you. Silakan. Oh apa? Yang ngantuk dia tuh. Perosotan mama. Perosotan. Prosotan Ayunan. orang nyungsep. Coba mama kasih perosotan mama. Ya. Tuh. Ayo. Ya. Merosot deh, bukan berdiri. Duduk. Ayo. Sampai dong. Ya. Ayunan mama belum ayu. Jaden. Tuh. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah lakukan hal-hal baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, oleh anugerah Tuhan Denis sudah melalui sakramen gereja yang penting, yaitu baptisan. Ia mengaku percaya, ia mengaku sebagai murid Kristus, ia mengaku sebagai anak Tuhan, dan ia percaya bahwa mulai hari ini Tuhan menjadi raja dalam kehidupannya dan Roh Kudus akan membimbing kehidupannya. Terima kasih
Jaden anak yang Tuhan berikan baginya dalam keluarga ini menjadi anak sukacita. Hari ini juga sudah diserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bimbing dan atur kehidupannya. Biarlah mulai hari dan seterusnya keluarga ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Sekarang Dennis ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah dibaptis. Mulai hari ini, Aku mengakui. aku Warga kerajaan sorga. aku warga kerajaan sorga. Karena Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Karena Yesus adalah Tuhan dan Rajaku Yang mengatur kehidupan. yang mengatur kehidupanku. Dosaku sudah diampuni. Dosaku sudah diampuni. Segala kutuk dan belenggu kegelapan Segala kutuk dan belenggu kegelapan sudah tidak punya hak atas hidupku. sudah tidak punya hak atas hidupku. Sebab mulai hari ini segala dosaku sudah diampuni. Segala dosaku sudah diampuni. Hidupku penuh dengan kebahagiaan. Hidupku penuh dengan Penuh kebahagiaan. dengan mujizat. Penuh dengan Penuh mujizat. dengan berkat Tuhan. Oleh dengan berkat Tuhan. Karena roh yang di dalam aku Karena roh yang di dalam aku lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Bapak Yesus. dengar pernyataan dari Dennis yang keluar dari hatinya yang terdalam. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kami ucapkan, kalau kami tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Dan biarlah ini pernyataan iman yang sudah dideklarasikan, bahwa setan sudah tidak punya kuasa. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dennis sudah menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan jaga Dennis, Tuhan ingatkan Dennis selalu, biar ia peka, ia dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dennis Amin. sekali lagi ucapkan selamat buat Dennis dan juga Jaden, buat Om yang itu juga. Dan ingat bahwa mulai hari ini Tuhan yang menjadi penguasa hidup Dennis. Tetap ada masalah, tetap ada persoalan, tetapi ingat ada Roh Tuhan di dalam diri Dennis. Pokoknya yang pertama, bangun pagi. Jangan lupa bangun pagi doa dan baca Alkitab. Kenapa harus bangun pagi? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Masa nanti mau tidur lagi terserah. Pokoknya bangun pagi. Lalu yang kedua, baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Walaupun cuma satu ayat setiap hari, tapi disiplin diri sendiri. Every day I have to read my Bible. Apalagi kalau kamu bisa bikin komitmen, no Bible, no breakfast. Jadi sebelum kamu bangun pagi, sebelum kamu mulai aktivitas pagi, kamu harus baca Alkitab. Mau satu ayat, mau dua ayat, mau satu perikop, terserah. Yang penting apapun yang kamu baca, kamu renungkan. Ya. Jadi yang pertama, bangun pagi, baca Alkitab, dan jangan lupa doa. Doa simpel aja. Doa is talking to God, gitu. To your Father. Kan Yesus bilang, berdoa demikian, Bapa kami di sorga. Kenapa Dennis tiap harus baca Alkitab? Setiap baca Alkitab, tanya sama diri Dennis sendiri, ada janji Tuhan nggak? Ada teguran Tuhan nggak? Ada perintah Tuhan nggak? Teguran Tuhan artinya kamu nggak boleh lakukan. Perintah Tuhan artinya harus kamu jalankan. Janji Tuhan artinya kamu pegang. Orang mau ngomong, Dennis itu nggak bisa diampuni, Dennis itu begini. Tapi Alkitab kan bilang, aku ciptaan yang baru. Ya udah Alkitab ngomong aja yang orang ngomong. Ya, dari gereja kita mau kasih sesuatu buat Dennis. Yang pertama, Terima kasih. Ayo Mama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dadah. 1, 2, 3. Satu lagi pegang ini. Oke, boleh dong. Minta maaf. Yusuf kalau mintain buku satu lagi dong, buku yang renungan itu. Oke. Nih, ini bisa buat Hidup dalam kuasa. Karena kalau buku yang bisa punya lama deh. Nih, pikir aja, pikir. Apa? Ini bisa buat Bumi Obusu ya? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dadah. 1, 2. Oke. Oke, jadi hari ini acaranya adalah pembaptisan aku untuk memulai hidup baru dan melupakan kehidupan yang lama. Jadi kalau kata Pak Gilbert tadi, Dennis yang dulu sudah mati, sekarang lahir Dennis yang baru gitu. Nah terus segitu udah nggak boleh inget-inget dosa-dosa yang dulu, segitu sudah lahir kembali. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua penyerahan Jaden. Penyerahan Jaden. Jadi ya 2 acara hari ini. Nah terus segitu kalau tadi pertama-tama kan kita bareng tuh didoain. Nah habis itu didoain semuanya, terus dibaptis, terus penyerahan Jaden. Abis itu kalau Jaden belum dibaptis karena masih bayi, tunggu dia bisa memilih, tunggu dia bisa percaya, tunggu dia ngerti, baru dia kalau mau dibaptis gitu. Kalau misalkan aku tadi kan udah gede, udah bisa dibaptis, udah bisa memilih, ya udah terus gitu aku dibaptis tadi dicelupin ya,
Ditenggelamin tadi. Ditenggelamin, Gimana iya. sih tadi itu pas itu sempat kaget gitu nggak sih? Pas Kaget, pendeta? kaget. Kaget, makanya untungnya kan agak tegang juga ya. Untungnya tadi dibercandain juga kan sama Pak Gilbert dulu. Saya udah baptis ribuan kali, beberapa tenggelam. Untung lucu ngomong gitu. Terus kayak gitu, pertama kan dicelupin tuh. Terus kayak gitu ditarik lagi kan. Kayak gitu. Apa yang dirasa? Maksudnya kan tadi dibilang perubahan Kak Denis yang menjadi yang lebih baik lagi. Kalau sekarang apa gitu rasanya mungkin? Lebih tenang. Lebih tenang, terus udah gitu gak ingat-ingat yang dulu, orang mau ngomong apa bodo amat. Kan kalau misalkan kemarin tuh aku sakit hati ya kalau Jaden dibilang anak haram ya, itu paling sakit hati. Dari kemarin tuh aku sakit hati terus, Jaden dibilang anak haram apa segala macam. Ya sekarang ya udahlah, biarin aja orang mau ngomong apa, kita kan nggak bisa kontrol orang kan. Nggak apa-apa dikatain, yang penting kan bukan aku yang ngatain. Itu aja sih. Jadi mulai sekarang udah stop buat komentarin orang, buat stop ngata-ngatain juga, tidak udah terpancing gitu Kak. Oh iya udah gak kepancing, kalau itu kan udah sejak dari Jaden lahir memang sudah gak mau kepancing karena aku memang fokusnya untuk Jaden gitu. Dan aku merasa harus dibaptis karena aku merasa aku single parent, aku gak kuat jalanin sendiri, aku butuh Tuhan, jadi makanya aku minta dibaptis. Udah dari kapan muncul keinginan mau dibaptisnya hari ini gitu? Sudah sejak dari Jaden lahir sih, tapi makin kesini makin kuat dan makin yakin aku memang harus dibaptis karena aku memang gak kuat sebenarnya kalau misalkan jadi single parent sendiri, menjalani hidup sendiri. Aku merasa kadang-kadang kalau malam-malam kayak gue gak kuat ya, gue butuh Tuhan apa segala macem. Akhirnya aku konsultasi sama Pak Gilbert dan aku mau dibaptis. Ada pemilihan tanggal khusus kenapa hari ini Kak Denis? Enggak sih, secepatnya aja gitu. Kak Denis mungkin berarti kejadian yang lalu itu menjadi pembelajaran ya. bagi Menjadi Kak Denis. pembelajaran. Mungkin sekarang mungkin lebih better lagi. Iya, mau jadi orang yang lebih baik untuk diri aku, untuk Jaden terutama, dan terutama juga untuk kedua orang tua aku yang benar-benar selalu sayang sama aku, selalu ngasih aku kesempatan. Kayaknya udah cukup aku bikin mereka sedih-sedih pas aku muda. Sekarang kayaknya aku udah punya tanggung jawab yang baru. Aku mau hidup baru bersama Tuhan, bersama anakku, bersama kedua orang tuaku. Kak Denis maaf, mungkin aku takut salah, kalau dibaptis itu punya nama ini nggak sih Kak? Kayak nama rohani atau kayak gitu? Enggak. Enggak ya, tapi kalau dibaptis memang pure ditenggelamin kayak gitu Iya. prosesnya ya? Dan memulai hidup baru, lupain yang dosa-dosa yang kemarin-kemarin. Mungkin sekarang ada perubahan Kak setelah dibaptis, mungkin seperti apa? Ngerasain apa? Ya lebih tenang dan merasa lebih dekat sama Tuhan. Terus udah gitu merasa gak sendiri. Karena selalu ada Tuhan kan di samping kan gitu. Terus udah gitu pastinya pengen berbuat yang lebih baik lah. Jadi mulai sekarang dia nggak mau kepancing orang mau ngomong apa, mau ngatain anak gua apa aja gitu ya, terserah kan, kita nggak bisa nutup mulut mereka kan, tapi kita bisa jaga hati kita ya. Yang pasti kita nggak dendam, aku nggak dendam. Terus gitu yang pasti juga yang utama aku mau ngajarin Jaden dari kecil. Kenapa aku mau dibaptis dan penyerahan Jaden dari sekarang, aku mau ajarin Jaden dari kecil nggak boleh dendam sama orang, nggak boleh sakit hati, karena aku yakin dengan dia bertumbuh pasti mau nggak mau tapi kan dia anak aku kan, ada di sosmed, pasti mau nggak mau pasti ada aja omongan-omongan netizen yang nggak enak didengar ke dia. Jadi aku mesti ajarin dia sekarang harus maafin orang, nggak apa-apa orang ngomong ngatain kita, yang penting kita nggak ngatain orang gitu. Makanya gue nggak pernah ngomongin orang lagi sejak yang Jaden lahir. Itu yang mau gue ajarin ke Jaden nanti. Nggak apa-apa kamu dikatain, jangan sedih gitu, maafin aja. Itu harus diajarin sejak dini, karena ya tahu sendiri kan kalau netizen kan kalau nggak suka ya. Kita kan nggak bisa ngontrol mereka semua. Tapi sampai sekarang sih puji Tuhan banyak juga yang sayang sama Jaden. Buat netizen yang sayang sama Jaden, aku ucapin terima kasih. Bener-bener gak nyangka, aku kira pas aku hamil dulu itu semua orang pasti ngatain Jaden, tapi ternyata enggak, banyak juga yang sayang sama Jaden. Kalau penyerahan tadi maksudnya gimana sih Kak Denis? Penyerahan kan kalau misalkan bayi itu belum boleh dibaptis, belum bisa dibaptis. Di sini belum bisa dibaptis. Nah jadi kita serahin ke Tuhan gitu. Dan dia jadi anak Tuhan. Nanti dia akan bisa dibaptis saat dia bisa memilih, saat dia mengerti atas pilihannya sendiri. Karena kan kalau kita dibaptis kan harus karena diri kita sendiri. Tapi makna baptis itu sebenarnya apa sih? Apakah tanda masuk Kristen atau tanda bertobat atau? Kan ada 3 macam ya, ada macam-macam ya, ada yang pertobatan, penyerahan diri, lebih dekat sama Tuhan. Gitu. Yang pertama ya pasti karena udah percaya.
Kalau Denis tobat. Tobat dan percaya dan semuanya. Oh, gitu. Iya. Kak Denis untuk mencapai Pertobatan juga iya. Iya. Pertobatan iya. Pertobatan, percaya sama Tuhan. Kak Denis mungkin untuk mencapai di titik ini nih, mungkin itu gimana sih untuk proses lebih mendekatkan diri ke Tuhan itu sendiri mungkin? Untuk proses ini ya lebih dekat sama Tuhan tiap hari. Doa, tiap bangun tidur doa, sebelum tidur doa, selalu bersyukur. Kalau dulu kan gue kayaknya banyak ngeluh kan, banyak ini, banyak kurang, banyak ini itu ngeluh lah. Kalau sekarang banyak terima kasih sama Tuhan, terima kasih aku udah dihadirin orang tua yang sangat amat sayang sama aku. Terima kasih aku dihadirin anak yang sehat, lucu, ganteng, gemoy, terus gitu. Kalau dulu kan mikir, kok gue gini ya, gue nggak ada suami, gini-gini, ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang gue mikir nggak apa-apa, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk aku, gitu. Mungkin kalau misalkan sama suami itu mungkin gue digebukin dulu ya, iya. Mungkin gue kalau misalkan sama dia, gue mungkin udah dibuang di kali Chao Phraya di Bangkok gitu. Iya beneran, ada kan artis yang di Bangkok itu yang di Chao Phraya. Iya. Mungkin gue bisa jadi kayak gitu kalau misalnya sama dia, mungkin. Kan namanya mungkin. Ya, tapi kan Tuhan berkata lain, Tuhan mau gue di sini sama orang tua gue, sama Jaden gitu. Kak Denis maaf nih, tapi dari hati yang paling dalam pengen nikah lagi ya? Gue udah gak mau, tapi mau punya anak lagi. Gimana juga ya, bingung juga. Ya makanya kan, Gimana? ya nggak, kan zaman sekarang udah canggih, bisa bayi tabung, bisa aja aku pinjam perut mbak buat hamil, itu ada, bisa. Iya bisa kan? Mau mbak? Angkat anak itu mungkin nggak? Iya bisa juga. Adopsi gitu ya Kak Denis? Iya bisa juga. Kenapa mungkin nggak mau nikah lagi kayak sakok gitu, nggak mau nih? Gitu. Nggak mau, waktu aku nikah dulu semuanya berantakan ya, kerjaan berantakan, hubungan sama keluarga juga berantakan, jadi nggak fokus. Trauma nih. Trauma juga kali ya. Dulu waktu itu kan nggak boleh kerja, dituduh stres loh. Tapi trauma sama laki-laki. Enggak juga sih dibilang trauma, enggak sih. Cuman gue merasa laki-laki kayaknya agak nyusahin ya. Sama aja. Jangan nyusahin loh. Iya kayak nyusahin. Menurut gue ya, mungkin nggak semua laki-laki ya. Udah tapi sebenarnya yang deketin kamu atau mungkin dicomblangin segala macam Kak Denis? Ada aja sih. Cuman emang nggak minat orang nggak mau keluar rumah. Sekarang aku mah di rumah kerja terus jualan. Karena sekarang lagi fokus masa depan Jaden kan. Apalagi nanti kan bentar lagi Jaden sekolah. Siapa yang mau bayarin? Kalau bukan gue. Mendingan gue kerja, jual baju, ngonten, apa segala macem. Terus gitu kalau orang mau ngomong apa, komen-komen, biarinin aja deh. Terserah. Terus tadi dikasih ini juga. Tadi ini apa? Minyak yang buat doain Jaden tadi pas penyerahan. Mungkin ada maknanya atau nanti itu buat apa gitu Kak Denis? Ya kalau misalkan Jaden sakit didoain pakai minyak ini, nanti doain sendiri. Terus gitu kalau misalkan ada apa tadi namanya, kalau misalkan ada yang kuasa gelap atau apa, taruh di pintu, didoain gitu. Itu memang kalau habis dibaptis memang ada obat obat apa? Apa tuh minyak? Ini kan minyak buat doain aja. Udah didoain ya kayak sama Pak Gilbert. Kenapa larinya ke Pak Gilbert, kenapa nggak pendeta? Nggak tahu. Percaya aja. Pengen ya sama dia aja. Kan sebelumnya udah kenal sama Pak Gilbert kan, yang waktu zaman aku dulu itu. Nah terus gitu Pak Gilbert itu selalu mendoain aku, selalu doain aku dalam susah dan duka ya. Terus gitu kadang-kadang dia WA isinya doa Tuhan berkati, terus Tuhan doain Jaden, kayak gitu. Selalu mendoakan. Berarti udah ada deket ya Kak, masih sama keluarga Pak Gilbert? Iya. Sering mendoakan aku dan Jaden tanpa diminta loh. Luar biasa Pak Gilbert. Iya, tanpa diminta dia selalu kirim WA untuk mendoakan aku, keluarga dan Gilbert. Tuhan sayang Denis, Tuhan sayang Jaden. Dia selalu ngomong kayak gitu. Kak Denis, sedikit dong soal kemarin pertemuan sama Peggy, gimana mungkin di podcast kakak juga kemarin kan sama kuasa hukumnya gitu. Iya, karena kan dia bebas kan, ya kita doain aja yang terbaik kan. Terus gitu si Peggy ini hebat, dia legowo ya dengan apa yang terjadi, legowo. Nah buat Peggy tetap semangat, apapun yang terjadi pasti kan di segala macam itu kan pasti ada pelangi kan habis hujan kan, jadi pasti ada hikmahnya semua jalan. Namanya jalan kan pasti kan berkali-kali kan, nggak selalu lurus, nggak selalu bagus, tapi yang pasti ya pasti ada hikmahnya. Kalau dari Denis sendiri menurut sosok Peggy Setiawan itu seperti apa sih? Orangnya legowo, iya itu yang tadi aku bilang, orangnya legowo. Dia nggak dendam ya apa yang terjadi, dia nggak
stres, marah tuh jadi semangat dia. Oke. Yang penting ya semoga Peggy tetap rendah hati, bahagia dan diberikan kesehatan sama keluarganya, sama ibunya. Yang menarik kemarin pengacaranya si Tony ini, pengacara Peggy ini kan dibilang katanya pengacara kampungan sama Bang Rasman ya. Gimana mungkin tanggapannya? Apa? Katanya pengacara kampungan. Gimana? Kalau dari Denny sendiri gimana mungkin melihatnya pas ketemu sama Bang Tony, yang pengacaranya? Yang dibilang di TV itu ya? Iya, Yang di kampung, pengacara yang kampungan. Pak Tony dibilang pengacara kampungan. Gimana? Oke, gini ya, kan Dennis kan udah, yang kemarin kan dia sudah mati ya, yang ngomongin orang udah mati, Dennis kan sudah terakhir kembali kan ya. Buat Bang Rasman ya, kalau misalkan ngatain si Pak Tony kampungan, Dennis cuma bisa doain Bang Rasman. Semoga Bang Rasman diberikan kebahagiaan, terus segitu hanya mengucapkan kebaikan. Karena kan sebagai manusia kan harusnya cuma boleh memberikan kabar baik. Itu yang gue belajar hari ini. Kita harus memberikan kabar baik kepada orang. Terus gitu semoga Bang Rasman diberikan kebaikan dan keridoan ya. Keridoan, terus gitu ketenangan dalam berbicara maupun bertutur kata ya guys ya. Dia tidak menyakiti orang. Nah, terus gitu lebih tenang kalau berkata-kata. Semoga netizen tidak mengedit mukanya jadi kodok lagi, amin. Semoga netizen tidak mengedit mukanya kalau misalkan Rasman sudah meninggal, amin. Semoga tidak ada lagi meme-meme yang diganti mukanya foto Rasman kayak kodok atau lagi dijahit kemaluannya. Semoga dia diampuni sama Tuhannya kalau ada dosa ya, amin. Kak Dennis, tapi bicara soal Bang Rasman sendiri, kan udah menutup lembaran yang lama kan? Oh, Dennis sudah mati yang dulu, sekarang udah lahir kembali. Udah lahir kembali. Ada nggak sih niat mungkin damai sama Bang Rasman? Karena kan kita tahu ada kasus kamu yang dilaporin sama Bang Rasman di Medan itu, Kak Dennis. Ya dilaporin mah ya nggak apa-apa. Saya udah maafin dia kok dari kapan-kapan. Bukan maafin lagi, maksudnya saya nggak pernah anggap dia kok. Jadi ya nggak masalah, terserah dia mau maafin atau enggak. Yang penting sayanya udah maafin. Tapi berarti nggak ada mungkin niat ketemu atau berdamai jabat tangan dengan abang sendiri gitu, Kak Dennis? Ya Dennis maunya si abang datang ke podcast saya aja. Oh, diundang nih? Diundang, dari dulu diundang. Cuman dianya kan PHP, nggak apa-apa saya maafin waktu itu dia PHP. Tapi berarti kita kasus yang di Medan masih berjalan ya, Kak Dennis ya? Kayaknya sih masih. Udah ada mungkin kamu pemanggilan atau segala macamnya, Kak Dennis? Belum sih. Belum ada ya. Tapi pun kalau dipanggil juga akan kooperatif tuh datang ke sana. Iya dong, saya kalau misalkan saya sebagai warga negara yang baik pasti saya hadepin, pasti saya jalani. Kalau misalkan memang saya salah, ya saya hadepin. Tapi saya yakin saya nggak salah kok. Apa yang saya ngomong, apa yang saya ucap, ada buktinya. Terus udah gitu, saya juga agak bingung sih kenapa saya jadi tersangka di sono sih ya, kan semuanya kan saya ngomongnya di Jakarta ya. Ya cuman ya udah nggak apa-apa lah, sebagai warga negara yang baik kita hadapin aja. Mau gimana lagi ya kan? Mau gimana lagi? Ya udah kalau misalkan dilaporin di sana, diterima di sana ya udah. Aku mau belajar legowo kayak Peggy. Ya kan mau ngomong apa ya kita hadepin, tapi kan kita nggak kabur ya, kita nggak kabur. Terus segitu kalau misalnya bilang nggak kooperatif, nggak sama sekali kooperatif lah. Kalau satu-satunya orang yang datang ke Medan itu cuman gue, inget nggak? Iya kan, iya satu-satunya orang yang datang ke Medan cuman gue, dan ujung-ujungnya cuman gue yang kasusnya dijalanin. Ya kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sebagai warga negara yang baik pasti akan aku hadepin deh pasti. Gitu. Nah, ya walaupun gua nggak merasa salah, ya udah jalanin aja. Gue yakin kok kalau misalkan kebenaran juga ya pasti terungkap ya. Apalagi kalau misalkan ngomong ada bukti. Akhirnya kan yang dia bilang pencemaran nama baik itu kan harus, kalau pencemaran nama baik kan apa yang aku ngomong nggak ada buktinya. Aku mah ada. Kalau misalkan yang laporan aku ke si Rasman itu katanya lagi tunggu saksi ahli. Oh, tetap berjalan juga ya? Tetap berjalan. Udah ada pemanggilan ke abangnya sendiri mungkin kapan juga? Udah belum ya? Saya lupa lagi. Nggak ngurus itu juga mungkin. Ih, saya lupa, saya kan ngurus anak. Mohon maaf ya, saya kerjanya kan banyak ya. Kalau dia mungkin kurang kan ya. Nggak sempet itu, beneran lupa ngurus anak apa segala macam. Fokusnya udah lain. Kalau dulu kan aku kan ngurus anak. Iya. Oke. Kan Dennis minta komentar dong ini viral. Jadi pengendara motor pura-pura kesurupan pas lagi mau ditilang sama polisi. Emang ya? Iya. Serius? Di Karawang. Iya. Kayak emang mungkin lagi musim kali ya. Jadi kayak waktu saya datangin mantan ART saya yang nyuri itu juga mamanya pura-pura kesurupan. Iya kan ya? Pura-pura kesurupan. Kalau lihat ini gimana ini juga Jadi flashback. Jadi flashback saya jadi nostalgia ya kayak itu. Dia di motor kesurupannya? Iya, dia di motor sama polisi mau ditilang, tiba-tiba dia lari terus kayak gaya-gaya kesurupan gitu, pura-pura jadi diliatin orang nih semua pada ketawa. Mungkin ini orang ini. Mungkin lagi tahun 2024 lagi musim gitu kali ya. Pura-pura jadi jadi aing mau.
Gimana lebih konyol gitu nggak sih atau gimana sih? Iya, maaf. Jadi mau. Iya, mungkin ya lagi musim kali ya gitu ya, kayak mamanya mantan arti aku juga. Gitu juga. Gitu juga. Iya, bukannya saya nggak kasihan ya, saya kasihan sebenarnya. Cuman proses hukum tetap berjalan biar apa? Karena saya kan justru saya kan tinggal sama anak saya berdua doang. Yang lainnya kan karyawan. Kalau saya tidak bukan ngasih hukuman ya, saya kan nggak bisa kasih hukuman. Tidak mengatasi ini dengan benar. Maksudnya kalau misalnya saya cabut laporan, berarti saya nanti karyawan saya akan melakukan itu lagi. Karena ini udah ketiga kalinya ya. Masalah kamera hilang, kalau handphone mah udah berkali-kali. Jadi semoga aku cuma pengen adanya keamanan di rumah aku, karena kenyamanan dan itu di rumah aku sendiri. Terutama sekarang aku udah punya anak sama bayi, jadi aku pengen ciptain suasana yang aman dan harus tahu kalau misalkan mencuri itu melanggar hukum dan bisa di penjara. Keren banget. Oh iya. Widih, keren, bocil.